Halo Iksa viewer, balik lagi di Iksa Nesta. Apa kabarnya guys? Semoga tetap sehat ya di pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oh ya, kali ini Iksa mau ngerangkum film bergenre action fiksi dengan sedikit komedi. Nah guys, film ini berjudul Paul yang rilis tahun 2011, yang bercerita tentang dua sahabat yang suka banget dengan cerita fiksi guys, terutama tentang alien. Nggak nyangka banget loh guys, ketika mereka menghadiri Comic Convention tahunan di San Diego, California, dan sekalian liburan di Amerika, mereka malah ketemu alien sesungguhnya. Dan anehnya, alien ini tidak sesuai dengan ekspektasi selama ini yang membuat orang ngeri dan takut. Karena ini berisi konten spoiler, yang nggak suka lewat aja ya guys. Oke, lanjut gaspol ke rangkuman ceritanya aja. Tapi sebelum itu, Iksa mau meminta kalian buat subscribe dan like juga. Ayo rame-rame kita bangun channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju kan guys? Get your goddamn hands off my motherfucking junk! Film dibuka dengan setting di sebuah rumah di Savannah, di sebuah kota bernama Moorcroft maksudnya, Wyoming tahun 1945. Di sana tinggal gadis kecil bernama Tara bersama ayah bundanya, juga anjing kecil bernama Paul. Si Paul ini bingung pengen keluar ketika malam hari. Dikira Tara mau pipis, ternyata pengen lihat UFO. UFO pun datang dan menimpa si anjing bernama Paul ini. Ya akhirnya tewaslah seketika si Paul. Cerita berlanjut pada tahun 2009, di mana Grimmy Willy dan Cliff Collins adalah dua kutu buku komik Inggris. Mereka adalah sahabat kepompong yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika untuk menghadiri Comic Convention tahunan di San Diego, California. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan darat dengan RV sewaan mereka untuk mengunjungi semua situs penting luar angkasa di barat daya Amerika Serikat. Di satu pemberhentian di Arizona, Grammy dan Cliff mengunjungi Little Alley Inn untuk beristirahat minum. Di tempat itu ada dua pemburu yang mengira mereka mungkin pasangan homo. Karena takut terjadi cekcok dengan dua pemburu itu, Grammy dan Cliff buru-buru pergi. Sehingga ketika mobil RV-nya mau melaju mundur, bokong RV-nya menabrak mobil pemburu hingga penyok. Malam itu dalam perjalanan, Grammy dan Cliff melihat mobil di belakang mereka melaju sangat kencang. Khawatir itu pemburu tadi yang mengejar, mereka pun mempercepat laju mobil RV-nya. Akhirnya kendaraan itu berhasil mendahului dan menyusul Grammy dan Cliff. Tiba-tiba mobil itu terguling-guling dan hancur di depan mereka dan keluarlah dari jalan raya. Grammy dan Cliff berhenti lalu turun untuk menyelidiki kecelakaan itu. Mereka bertemu dan menemukan alien bernama Paul yang sangat membutuhkan bantuan mereka. Meski terkejut dengan kemunculan Paul, Grammy setuju untuk memberikan tumpangan kepadanya. Tapi Cliff sepertinya tidak begitu senang dengan ide tersebut. Kemudian Lorenzo Zoil, seorang agen pemerintah, tiba di lokasi mobil yang kecelakaan tadi. Setelah itu dia memberitahu atasannya lewat radio komunikasi bahwa ia telah mendekati Paul. Dan atasannya tadi merekomendasikan untuk menggunakan aparat hukum setempat sebagai cadangan. Zoil kemudian merekrut dua agen FBI yang tidak begitu kompeten. Ya bisa dibilang agak lemot lah. Mereka adalah Haggard dan O'Reilly untuk membantu misinya. Zoil tidak memberitahu mereka siapa target buruan mereka. Grammy, Cliff, dan Paul berhenti di sebuah tempat parkir yang dikelola oleh Ruth, yang merupakan seorang Kristen kreasionis dan ayahnya yang sangat kasar serta fanatik. Hey there. Hi. Mereka bermalam di tempat parkir itu, menari, membakar sosis, dan bercerita. Paul menceritakan bahwa sejak dia ditangkap oleh pemerintah, dia telah memberi masukan pemerintah dalam segala macam pencapaian ilmiah dan sosiologis, serta termasuk memberi Steven Spielberg ide untuk IT dan menemukan karakter Fox Mulder. Namun dia menyadari kalau dia telah melampaui tugasnya sebagai wadah pengetahuan, sehingga pemerintah sekarang berniat untuk mengoperasi otak Paul
dalam upaya untuk memanfaatkan kemampuannya. Dengan bantuan dari seorang teman di dalam area 51, Paul mengirimkan pesan SOS ke planet asalnya. Dan orang-orang di planetnya sekarang sedang dalam perjalanan untuk menjemputnya. Namun pemerintah mempercepat jadwal operasi otak Paul yang membuatnya untuk melarikan diri lebih cepat. Keesokan paginya, secara tidak sengaja keberadaan Paul diketahui Ruth sehingga ketiganya terpaksa menculik Ruth dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Paul kemudian menghancurkan iman Ruth sebagai seorang penganut Kristen yang taat dengan cara mentransfer pengetahuannya tentang alam semesta melalui tautan telepati. Awalnya Ruth tidak mempercayai Paul dan mengira dia itu iblis. Tetapi Paul telah menyembuhkan mata kirinya yang telah buta sejak usia 4 tahun. Sementara itu, Zoil, Haggard, dan O'Reilly berbicara dengan ayah Ruth yang menyatakan anaknya diculik oleh iblis. Haggard menemukan gambar Paul yang dilukis oleh Grammy yang membuatnya curiga terhadap motif Zoil, terutama setelah dia secara tidak sengaja mendengar Zoil melapor kepada atasan wanita misteriusnya melalui radio. Saya kira Haggard dan O'Reilly ini tidak tahu kalau targetnya Zoil adalah alien tadi. Mereka pun mampir ke kafe malam itu. Grammy, Cliff, dan Ruth bertemu dengan pasangan pemburu yang mobilnya ditabrak hingga banyak waktu itu. Para pemburu itu menggoda Ruth sehingga mereka harus meninggalkan tempat itu. Saat menuju mobil RV-nya, kedua pemburu itu mengikuti mereka. Untunglah Paul muncul dari balik pintu RV-nya sehingga membuat para pemburu itu takut hingga pingsan. Haggard curiga sehingga menunjukkan gambar Grammy pada pemburu yang membuat mereka lebih ketakutan karena gambar Paul tadi. Saat berhenti di kota kecil, O'Reilly secara tidak sengaja bertemu dengan Paul di toko buku komik. Get your goddamn hands off my motherfucking junk! Sehingga mereka berempat melarikan diri. Ketika Haggard dan O'Reilly memberitahu Zoil apa yang mereka lihat tentang keberadaan Paul, Zoil menodongkan pistol ke arah mereka dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas dan tidak mengikuti misi ini lagi. Zoil bermaksud mengejar RV sendiri. Tapi kedua agen FBI itu tetap mengikuti Zoil ke arah yang sama. Mereka penasaran dengan misi Zoil. Akhirnya, Paul mengungkapkan niatnya untuk mampir ke gadis yang anjingnya tewas tertimpa pesawatnya pada tahun 1947 waktu itu. Dan gadis itu kemudian menyelamatkan hidupnya, yang sekarang telah menjadi wanita tua bernama Tara Walton. Setelah sampai di rumahnya, Tara sangat bersyukur bisa melihat Paul karena dia telah menghabiskan hidupnya menjadi bahan ejekan masyarakat. Ketidakpercayaan dengan apa yang dia lihat, Tara dianggap gila karena bercerita tentang alien. Karena waktu itu Paul segera dibawa agen pemerintah setelah diselamatkan Tara kecil. Tara menyalakan kompor gasnya untuk membuat teh, tapi diajak ngobrol terus oleh Paul dan akhirnya dia lupa. Paul pun memberinya hadiah boneka seperti pada waktu masa kecilnya. Haggard dan O'Reilly tiba-tiba sudah ada di satu sisi rumah. Dia melempar sejenis bom asap dan Zoil di sisi rumah lainnya. Mereka pun melarikan diri dan pergi menuju RV. O'Reilly mencoba menembak mereka saat telah mendekati RV dari dalam jendela rumah Tara. Karena gas dari kompor terus keluar akibat Tara lupa mematikan kompor, maka setelah tembakan O'Reilly, rumah Tara meledak dan hancur terbakar. Zoil yang terengah-engah mencoba untuk mengikuti, tetapi mobil Haggard melaju lebih dulu. Haggard juga menembak ayah Ruth yang ikut mengejar RV sampai mobilnya menepi. Namun karena kesalahan sendiri, Haggard tidak sengaja melaju terlalu cepat di bahu jalan dan dia tidak melihat ke depan sehingga dia tidak tahu bahwa di depannya itu adalah tebing. Mobilnya pun jatuh dan mati deh. Yeah, he'll be fine. Mendengarkan ocehan atasannya dari radio komunikasi, Zoil semakin gerah karena dia tidak sabaran sehingga Zoil menembak radionya. Ketika Paul, Grammy, Cliff, Ruth, dan Tara tiba di tempat tujuan, mereka menyalakan petasan yang dia curi di toko petasan untuk membuat sinyal. Setelah itu mereka menunggu. Tak lama, lampu oranye yang menakutkan muncul di atas pepohonan yang mereka kira pesawat keluarganya Paul. Ternyata itu adalah helikopter tentara dengan si orang besar atau atasannya Zoil, si wanita misterius yang selalu berkomunikasi lewat radio dengan Zoil. Saat si orang besar dan pasukannya bergerak untuk menembak Paul, Zoil tiba-tiba muncul dan menyerang membantu Paul dan kawan-kawan. Ternyata Zoil adalah orang yang selalu membantu Paul untuk melarikan diri dari pemerintah. Zoil melucuti senjata mereka tapi tertembak di bahunya. Tara meninju si orang besar tadi hingga pingsan. Dan tiba-tiba
Moses, ayahnya Ruth, muncul dengan senapan dan menembak mati Grammy. Paul pun menyembuhkan Grammy sehingga menyebabkan kerusakan pada dirinya, yang kemungkinan efek samping dari kekuatan penyembuhannya si Paul. Paul kemudian pingsan, kelelahan, dan akhirnya mulai sembuh dengan sendirinya dan sadar. Si orang besar tadi sadar kembali dan menodongkan senjatanya, tetapi sebelum menembakkan senjata dia hancur tertimpa oleh kapal alien yang datang. Paul pun berpamitan dan mengajak Tara ikut bersamanya dan berharap untuk bertemu mereka lagi suatu hari nanti. Baby, where we're going, you don't need teeth. Dua tahun kemudian, Grammy, Cliff, dan Ruth ditampilkan lagi di konvensi komik, mempromosikan buku komik terbaru mereka yang sangat sukses berjudul Paul. O'Reilly juga terbukti selamat dari ledakan rumah. Oke guys, itu tadi rangkuman film Paul yang rilis tahun 2011. Kira-kira kalian tahu nggak pesan moral dari film tersebut setelah mendengarkan rangkuman alur ceritaku tadi? Sampaikan aja di kolom komentar ya guys. Semoga terhibur dan memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.